Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Hilmia dengan NIM 12140601006, kelas Humas 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai marketing politik pada mata kuliah Komunikasi Politik. Di sini ada latar belakang pada materi ini, yaitu marketing politik merupakan sebuah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan suatu ideologi partai politik atau kandidat kepada masyarakat dengan tujuan memenangkan dukungan dalam ranah politik. Nah, pada marketing politik juga itu memiliki arti. Pemasaran politik atau political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis, dan taktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih atau mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya yang dilakukan dengan metode atau pendekatan marketing dalam menghadapi persaingan dan merebutkan pasar atau market. Dan untuk membangun kepercayaan dan image publik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada positioning politik yang dimana memiliki arti aktivitas politik dari partai dalam menanamkan kesan para pemilih untuk membedakan produk politik satu partai dengan partai lainnya. Nah, menurut Adman Nursal 2004, setidaknya terdapat 5 poin penting dalam membedakan produk politik dari partai. Yang pertama itu arti penting serta bernilai. Yang kedua ada kontestasi politik. Yang ketiga bersifat superior. Yang keempat mudah dikomunikasikan kepada pemilih. Yang kelima tidak mudah ditiru. Jadi harus ada memiliki ciri khas pada poin kelima ini. Selanjutnya, ada tujuan pada positioning politik adalah membuat impresi menarik di mata calon pemilih dengan cara memberikan berbagai value khusus berupa pesan dan janji-janji politik, visi misi kandidat, ideologi partai politik, atau figur kandidat itu sendiri. Nah, untuk menjadi dominan dalam benak masyarakat atau pemilih atau voters, suatu politik harus mampu menanamkan produk politik tersebut. Jadi kita itu harus memiliki tujuan dalam menonjolkan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau pada calon pemilih partai kita. Selanjutnya itu ada contohnya. Yang pertama itu terjadi ketika seorang kandidat politik menekankan dirinya sebagai pemimpin yang berfokus pada perubahan sistem politik dengan menawarkan solusi-solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebaliknya, pesaing mungkin memilih untuk memposisikan dirinya sebagai kandidat yang menekankan pengalaman dan stabilitas, berargumen bahwa pengalaman panjangnya dalam politik membuat lebih mampu menangani tantangan yang kompleks. Dengan demikian, positioning politik melibatkan cara kandidat dalam membentuk citra mereka untuk membedakan diri dari yang lain dalam mata pemilih. Selanjutnya ada segmentasi politik, yang dimana segmentasi merupakan bagian dari proses membagi atau memetakan kelompok masyarakat yang suatu dan lainnya berdasarkan tingkat homogenitas atau keinginan yang kurang lebih sama. Nah, dalam kaitan dengan pasar, segmentasi sejatinya bertujuan untuk mengidentifikasi pasar guna menemukan ceruk pasar agar dapat mengembangkan kompetensi bisnis secara lebih sehat. Sedangkan segmentasi politik menurut Firmansyah pada 2007 diartikan sebagai suatu proses pemetaan atau identifikasi dan klasifikasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki agenda dan tujuan politik itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat segmentasi politik. Yang pertama itu targetingnya efektif. Yang kedua pesan yang akan kita sampaikan itu tepat pada sasaran. Yang ketiga ada optimasi sumber daya. Yang keempat analisis hasil yang bagus. Yang keempat analisis hasil yang lebih baik. Yang kelima menghindari kesalahan komunikasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pada segmentasi politik. Yang pertama itu ada geografis, demografi, sosial ekonomi, nilai dan kekayaan, teknologi dan media, historis politik, etnis dan kultural. Selanjutnya ada
Kesimpulannya, yang dimana dalam konteks pemasaran politik, positioning politik, dan segmentasi politik merupakan dua konsep kunci yang memainkan peran penting dalam membentuk citra politik, memenangkan dukungan, dan memahami keberagaman preferensi pemilih. Penerapan positioning politik melibatkan upaya keberagaman untuk menciptakan citra unik dan membedakan diri dari pesaing, sementara segmentasi politik mengelompokkan pemilih berdasarkan karakteristik, nilai dan preferensi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.